Jangan sampai kamu mau berbisnis malah kamu merepotkan rekan kerjamu. Betul nggak? Iya. Entah itu dari Mari ngevlog di Kebunisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisan. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tips ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebunisan yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnisnya sampai daftar legalitas, bisa kontak nomor WhatsApp yang ada di bawah nih ya. Di deskripsi juga ada kayak gitu ya. Oke nih Dek, ada tips ataupun informasi bisnis apa yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Jadi gini, kadang kita itu berbisnis itu butuh partner ya. Nah, kita di sini akan ngasih tahu ke teman-teman bahwa ketika kita memilih partner bisnis jangan sampai salah. Kenapa? Karena kerugiannya adalah waktumu terbuang habis dan uangmu jadi boncos. Nah, kayak gimana nih ya tipsnya, menarik banget. Langsung aja kita bahas nih, ada apa aja nih? Oke, yang pertama adalah visi dan misi yang harus cocok atau selaras. Jadi kalau misalnya visimu itu memang selaras dengan tujuan utamamu, ya kamu harus harus mencari bisnis yang memang partner bisnis yang memang sesuai gitu. Misalnya visinya adalah saya ingin mengembangkan bisnis sosial, tapi hanya sosial aja. Untuk untuk materinya tidak terlalu dicari gitu. Untuk profitnya ya. Profitnya tidak terlalu dicari. Tapi kalau misalnya kamu sendiri, wah saya nggak cocok nih, saya nggak mau hanya sosialnya doang, tapi saya pengen profitnya juga. Nah dari awal jangan langsung putuskan untuk bersama gitu. Itu bahaya. Kedepannya nanti kita kan nggak tahu seperti apa. Wah ternyata atau gimana kalau misalnya ternyata temanmu di depannya nggak ngasih tahu secara gamblang. Ya berarti kamu harus menekankan gimana nih ke depannya gitu. Iya, berarti ya memilih partner itu memang yang visi misinya harus banget selaras gitu. Selaras dan di depan harus dijelaskan. Iya. Kalau misalkan teman kamu yang kurang menjelaskan secara detail, kamu yang harus menjelaskan secara detail. Iya. Mau kamu itu seperti apa gitu ya. Gitu. Lebih ke arah kitanya yang harus proaktif gitu. Iya. Nah, kaitannya dengan tips yang pertama tadi. Yang kedua ini adalah, tadi kan kita harus proaktif ya. Nah, yang kedua ini masih berkaitan, yaitu adalah keterbukaan dalam berkomunikasi. Betul. Komunikasi ya harus terbuka ya, apalagi dalam bisnis. Kadang ada tipe partner yang memang bisa ngomong secara gamblang di depan, kalau ketemu bisa ngomong, tapi kadang juga ada yang kalau misalnya ketemu nggak bisa ngomong gitu. Agak kaku gitu kan ya. Ya biasanya terkendala kalau orang Indonesia tuh ada yang istilahnya nggak enakan gitu. Nah, nggak enakan kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya berbisnis itu jangan nggak enakan. Dalam artian kita harus benar-benar bijak dan kepala dingin ketika memutuskan sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya emang ada ruang diskusi, ya kita berdiskusi bareng-bareng gitu. Berdua gitu, atau bertiga, atau berempat, atau berlima, sesuai dengan partner bisnis kamu ada berapa. Yang artinya di dalam ruang diskusi itu kalian harus mengutarakan kamu pengennya apa. Terus misalnya partner bisnis kamu pengennya apa gitu. Ya jadi harus benar-benar benar-benar terbuka. Jangan sampai ada kamu maunya A, ternyata partner bisnis kamu maunya B. Nah, itu kalau dijalankan nggak akan... Iya, akan sulit lah. Sulit. Yang gitu. satu pengen belok ke kiri, yang satu pengen belok kanan. Oh, itu nggak bisa. Anda nempuh dua-duanya itu akan susah. Betul. Atau bisa dengan cara misalnya ambil jalan tengahnya, seperti apa. Nah, gitu. Nah, paling yang harus dicari jalan tengah, dan itu biasanya nggak semudah yang kita pikirkan ya. Betul sekali. Itu tidak semudah yang kita pikirkan. Nah, yang berikutnya adalah yang paling penting juga nih ya, khususnya sih buat teman-teman yang berbisnis pada saat udah berumah tangga. Kalau misalnya yang tidak belum berumah tangga sih fine aja. Itu keuangan yang sehat. Kamu harus beres dulu nih sama urusan kamu di belakang. Jangan sampai kamu mau berbisnis
malah kamu merepotkan rekan kerjamu. Betul nggak? Iya. Entah itu dari sokongan dana, entah itu misalnya dari tempat, misalnya seperti itu. Misalnya tempatnya kita masih nebeng, atau misalnya dana dari kasnya itu masih kurang, jadi sehingga kita harus harus menyokong uang ke usaha itu, ya jangan sampai seperti itu sih. Ya setidaknya berarti udah prepare lah ya. Betul sekali. Kalau misalnya masih jomblo sih, oke aja. Kalau misalnya masih jomblo sih, kita masih bisa menyediakan makanan, misalnya buat teman-teman kayak misalnya minuman, misalnya snack. Tapi kan kalau udah berkeluarga nggak bisa tuh yang kayak gitu. Kalau single sih resiko ditanggung sendiri. Iya, gitu. Kalau udah berkeluarga kan resiko ditanggung anak istri. Gitu. Betul sekali itu. Nah, yang berikutnya adalah kemampuan beradaptasi. Nah, kemampuan beradaptasi ini adalah siapapun ya partner bisnisnya harus bisa beradaptasi dengan rekannya gitu. Entah itu rekan bisnisnya, entah itu karyawannya. Ya. Karena kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi, kita tidak bisa menginstruksikan secara gamblang apa yang kita inginkan gitu, itu pasti akan miskomunikasi terus ke depannya gitu. Benar. Ya, kemampuan beradaptasi ini kan ya harus kita miliki ya. Jangan sampai yang tadinya kan kita misalkan kerja terus memutuskan jadi partner bisnis gitu ya. Yang artinya itu akan ada perubahan situasi. Nah, betul. ketika ada perubahan situasi, bagaimana kita beradaptasi, jangan sampai ya tadi komunikasinya kita kurang cara menjelaskan isi pikiran kita nggak secara gamblang dan mudah dimengerti orang gitu ya. Yaitu akan akan merusak kultur perusahaan. Iya gitu, akan banyak deadlock lah, ya, banyak hal-hal yang ini gimana sih terjadinya manajemen konflik ya. Betul itu. Iya, intinya akan terjadi manajemen konflik ya. Makanya tadi di awal itu sebelum tips yang ini adalah komunikasi harus terbuka dan dua arah. Betul. Ini yang paling penting sebenarnya sebelum yang terakhir. Kamu kalau mau berbisnis dengan rekan bisnis kamu harus punya yang namanya perjanjian tertulis atau kontrak kerjasama gitu. Karena apa? Di situ akan menjelaskan segala bentuk hal, apa yang bagian kamu, apa yang hak kamu, apa yang menjadi kewajiban kamu, apa juga yang kamu miliki, berapa persen saham yang kamu miliki, dan kalau misalnya terjadi masalah itu bagaimana kita menyelesaikannya. Gitu. Iya. Itu hal yang sangat krusial ya. Sebaiknya kalau misalkan kita bekerja sama dengan orang gitu ya, dengan seseorang, itu harus ada hitam di atas putih. Karena itu bisa menjadi rujukan kembali ketika ada situasi-situasi tertentu, misalkan ada konflik. Ya lihat perjanjiannya gitu. Ini gimana diselesaikan sesuai dengan dasar-dasar perjanjian. Betul sekali. Jadi harus diselesaikan dengan sesuai dasar-dasar perjanjian yang tidak merugikan kedua belah pihak. Iya, betul banget. Nah, yang berikutnya adalah lakukan pengujian di awal. Kalau misalnya kamu masih belum percaya sama rekan bisnismu, cobalah kamu memberikan dia project project awal lah dulu misalnya. Coba dong aku selesain project ini. Nah, kalau misalnya ternyata dalam project awal itu dia jujur, amanah, bekerjanya sesuai dengan rule of the game, atau misalnya dia align dengan apa yang tertulis di dalam project. Align itu artinya dia lurus gitulah. Dia itu mengikuti jalan sesuai dengan yang ada di dalam project. Ya berarti itu bisa diajak kerjasama. Tapi kalau misalnya di awal ternyata dia enggak rule of the game, tidak ikut dengan aturan main yang ada di project, atau misalnya dia mangkrak projectnya gitu, klien udah bayar tapi dia nggak nyelesain, nah itu jangan diteruskan. Cukup dijadikan teman saja, tapi jangan dijadikan partner bisnis. Memang sih gini ya, ada lingkungan temen nongkrong, ada temen main, ada temen bisnis. Nah itu beda-beda tuh situasinya. Betul. Jangan semuanya disamain. Iya. Kalau temen nongkrong tapi ternyata cocok buat bisnis, silakan. Nah di situasi bisnis jangan disamain pas kayak di tongkrongan. Betul gitu sekali. Ya. Beda. Itu beda-beda. Iya. Hal yang berbeda. Pokoknya jangan disamakan gitu ya. Dan kalaupun misalnya emang di bisnis ada masalah gitu, selesaikan dulu di bisnis, tapi di pertemanan jangan sampai jadi masalah. Iya, gitu. betul. Itu tidak profesional dan itu tidak dewasa gitu. Betul. Oke, nah itu saja tips kali ini terkait bagaimana sih kamu harus memilih seseorang
partner bisnis biar waktumu tidak terbuang dan uangmu boncos. Iya, itu ya. Kalau dirasa suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kamu supaya video ini bermanfaat kalau lagi teman-teman ada yang sedang mencari partner bisnis kayak gitu ya. Dan kalau pengen mendukung kami gitu, channel kita gitu dengan klik tombol dolar di bawah kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. bye.